Baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati, mohon maaf, cek suara saya bisa terdengar ya? Jelas Pak, jelas. Lanjut. Mas Pak Imron. Baik. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua siswa SMP Islam Tugasku kelas 7, kelas 8, kelas 9, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena kebetulan ada 3 halaman ini ya. Yang insya Allah pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kepada Bapak Ibu guru, Pak Mali, Bu Yuni, Bapak Ibu guru semua, panitia live in, terima kasih ya sudah mengajak kita untuk berbicara tentang live in. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka membicarakan sosialisasi live in SMP Islam Tugasku yang kurang lebih 2 tahun yang lalu ya selama pandemi tertunda atau paling tidak live in-nya secara virtual. Pada tahun ini melihat kondisi yang insya Allah menurut pengamatan kami memungkinkan, insya Allah kita live in-nya live in real, ya live in yang sungguhnya. Kita tinggal di desa yang masih baik, yang sejuk, untuk kemudian anak-anak melakukan kegiatan di sana dalam rangka mengasah kemampuan bukan hanya akademisnya tetapi juga empati, simpati dan lain sebagainya. Kemudian salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua siswa SMP Islam Tugasku kelas 7, kelas 8, kelas 9, juga POMG, WOTK yang pada sore hari ini bisa menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita semua dalam rangka sosialisasi live in SMP Islam Tugasku. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kurang lebih 2 tahun live in kita ini dilakukan secara virtual ya. Jadi esensi pada anak-anak kurang mengena karena anak-anak hanya melihat secara virtual, tidak faktual gitu ya. Nah, pada live in kali ini kami SMP Islam Tugasku sudah membentuk tim dan sudah survei sebanyak 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena memang kami harus tetap berhati-hati karena selama 2 tahun ini anak-anak memang di rumah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sinyalnya hilang. Jadi kami harus tetap berhati-hati. Kenapa? Karena 2 tahun ini anak-anak memang di rumah ya. Di rumah artinya menikmati suasana rumah gitu kan. Kemudian keluar juga terbatas gitu. Oleh karena itu live-in pertama ini kami juga mencari tempat yang cukup yang layak gitu kan. Kemudian begitu juga orang tua, terutama pekerjaan mereka seperti apa yang insya Allah semuanya bisa diikuti oleh anak-anak dalam rangka mendidik mereka. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sampai tuntas nanti sosialisasi yang akan disampaikan oleh
tim survei kemarin ya, Pak Haris, ada Pak Haris, kemudian ada Pak Hermawan, kemudian ada Pak Munjid, juga Pak Bahari. Mungkin nanti Pak Haris akan menyampaikan secara detail tentang bagaimana live-in ini dilakukan. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan live-in ini eh, mudah-mudahan dukungan dan support dari Bapak Ibu semua akan menambah kesuksesan live-in kita pada kali ini. Mungkin ini saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Yuni untuk selanjutnya kepada tim survei live-in. Silakan Ibu Yuni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron. Baik Bapak Ibu, langsung saja pembahasan atau sosialisasi tentang live-in chapter 9, karena memang ini adalah tahun ke-9 ya, SMP Islam Tugasku mengadakan kegiatan live-in. Insya Allah akan Bapak Ibu ketahui sesegera mungkin. Pak Haris, silakan Pak Haris. Baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahun ini akan live-in di Desa Sukamenak, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kemarin kita sudah survei dengan beberapa orang guru dan alhamdulillah suasana di sana menyenangkan. Warga di sana juga sangat welcome, menerima dengan baik kehadiran kita. Kemudian juga pengurus dari Desa Pangalengan menyambut dengan sangat baik kehadiran kita, karena memang kita sudah bekerja sama selama ini, dan tempat yang akan kita kunjungi ini berbeda dari tempat-tempat sebelumnya. Dan suasana di sana juga dingin, Bapak Ibu, kurang lebih itu ada kalau paginya 17 derajat. Jadi kami berharap sudah dipersiapkan anak-anaknya dengan pakaian dan juga peralatan yang memadai. Nah, untuk itu live-in kita pada tahun ini ada 3 sektor nanti. Orang tua asuh dari live-in kita pada tahun ini ada 3 sektor. Yang pertama adalah sektor bidang pertanian. Nah, anak-anak siswa yang mendapat orang tua asuh dengan orang yang bekerja di bidang pertanian, maka akan mengikuti kegiatan dari orang tua asuh, yaitu menanam wortel, menanam tomat, menanam kol, lobak, dan juga teh. Ya, karena di sana adalah kebun teh terbesar, jadi mayoritas teh. Kemudian sektor yang ketiga bidang peternakan. Nah, berarti anak siswa yang mendapatkan orang tua asuh bekerja di sektor peternakan akan mengikuti kegiatan orang tua asuh di memeras susu sapi, kemudian juga ada memberikan pakan, tentunya memberikan makan kepada sapi, dan juga bisa mengikuti kegiatan atau mendapat pengetahuan tentang biogas. Kemudian sektor yang ketiga adalah sektor penjualan, pemasaran. Nah, bagi siswa yang mendapatkan orang tua asuh di bidang ini akan mengikuti kegiatan orang tua asuh, yaitu berjualan atau berdagang sesuai dengan barang dagangannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan ada video yang akan menjelaskan tentang bagaimana susunan kegiatan. Nah, kalau untuk susunan kegiatan nanti juga akan disampaikan oleh beberapa guru. Mungkin yang pertama dari Pak Bahri, akan ada video tentang gambaran real di sana, bagaimana kondisi masyarakatnya, pekerjaannya, dan juga ada, karena selain kita hidup bersama dengan orang tua asuh, kita juga akan ada bantuan beberapa tempat yang akan kita bantu. Ada sekolah, masjid, posyandu, TPA, dan juga sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video yang akan disampaikan
disampaikan oleh Pak Bahri. Silakan Pak Bahri. Pak Aris boleh yang lain dulu, Ya. Pak Aris. Maaf. Jangan Oh, di saya masih dulu. loading ya? Oh, masih oke. Baik Bapak Ibu, kita di sana sudah bertemu dengan Pak Kades, yaitu Bapak Agus Supriyatna, dan kebetulan kampung yang akan kita tempati ini adalah kampung dari Pak Kades, Pak Haji Agus Supriyatna, yaitu Desa Sukamenar. Dan kebetulan dekat banget rumah beliau dengan acara kita. Jadi kita di sana udah di backup langsung oleh Pak Kades, dan perangkat-perangkatnya juga sangat mendukung, senang sekali bisa hadir. Karena akhirnya Desa Sukamenak itu kebagian tempat tifin. Biasanya kita itu di desa di kampung Ciberempe, kemudian ada Desa Pulau Sari, kemudian ada beberapa tempat. Nah, karena kita pengennya pemerataan, jadi kita tidak berada di desa yang sama. Nah, tidak ada di kampung yang sama. Jadi setiap tahunnya kita berpindah-pindah kampung, tapi tetap di Desa Pengalengan, karena menurut kita Desa Pengalengan itu desa yang cukup nyaman. Kemudian terkait dengan vaksin ya Bapak Ibu. Memang kalau tadi dibilang Pak Imron di sana bagaimana keadaan warganya. Saya sudah berkunjung ke sana dan sedikit sekali mayoritas itu sudah vaksin dua kali vaksin. Sedikit yang booster itu baru sedikit. Jadi rata-rata 2 vaksin itu sudah semua warga sudah divaksin 2 kali, dan sebagian kecil itu sudah booster. Nah, terkait bagaimana keadaan di sana, tentang penggunaan masker tadi ada pertanyaan. Mayoritas di sana tidak menggunakan masker, kecuali hanya beberapa orang saja. Kita lihat secara langsung di sana mayoritas ya biasa, seperti sebelum pandemi gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Munjid bagaimana keadaan di sana, ada Pak Munjid? Pak Munjid, mungkin saya ada yang kelupaan atau belum saya sampaikan, bisa ditambah informasi tentang Desa Sukamenak, tempat acara tifin kita. Oh ya Pak Aris. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mohon maaf Pak Aris, ini ada orang tua murid yang kelas 7 mungkin baru pengalaman pertama gitu ya. Mungkin perlu dikasih gambaran sedikit bahwa live ini tuh sebenarnya sederhananya adalah tinggal di desa. Jadi anak-anak kita ajak tinggal di desa, tinggal di rumah di warga desa. Jadi nanti satu rumah itu akan ada 3 anak yang di satu rumah. Jadi tinggal bersama di situ dengan orang tua asuh di sana, ikut bekerja, terus berinteraksi dengan kehidupan di kampung situ untuk dapat pelajaran yang banyak tentang kehidupan di desa. Itu live in Bapak Ibu. Nah, 9 tahun kita live in, 7 kalinya di Pangalengan, 1 kalinya kemarin virtual di Cirebon, satunya lagi pernah sebelum pandemi itu kita di Bogor. Jadi ini mungkin kelas 7, kelas 8, kelas 9 belum pernah merasakan live in yang live ya, jadi virtual semua. Nah, jadi ini pertama kali kita akan live in yang live lagi. Nah, oleh karena itu, karena ini kita anggap sebagai awal lagi gitu ya, karena dua kali kita nggak live in live, maka kita pilih tempat yang kita sudah terbiasa mengadakannya, yaitu di Pangalengan. Secara tim di sana juga sudah siap gitu, karena kita sudah 7 kali berkoordinasi dengan desa gitu. Jadi perangkat desa dari mulai kepala desa sampai ke tingkat RT itu sudah
terbiasa bekerja sama dengan kita, sehingga lebih rapih, lebih mudah gitu ya. Terus kemudian kampungnya kita pilih juga yang apa ya, tidak terlalu mudah tapi juga tidak terlalu sulit gitu. Kalau terlalu mudah nanti anak-anak juga tidak mendapatkan esensi tinggal di kampung gitu. Tapi juga kalau terlalu sulit, ini juga pengalaman pertama setelah pandemi, jadi kita pilih yang menengah-menengah saja gitu. Aman, nyaman gitu ya, tapi juga nggak terlalu kota gitu. Maka kita dapat kemarin di RW 19 ini di Kampung Sukamenak namanya. Itu terus kemudian lingkungannya rata-rata kebun teh, jadi warganya itu kebanyakan di kebun. Ya, ada beberapa yang di peternakan, ada beberapa yang di perdagangan. Itu hanya beberapa saja. Jadi sebagian besar di perkebunan. Ya, anak-anak nanti akan ikut bekerja gitu ya pagi-paginya. Yang ke kebun sayur ya anak-anak ikut di kebun sayurnya. Yang di kebun teh anak-anak kebun teh. Yang dapatnya orang tuanya peternak sapi dia akan ikut ke kandang gitu ya, merah sapi dan sebagainya. Terus kalau yang kambing mereka akan cari rumput lalu kemudian kasih makan kambing dan sebagainya. Nah, RW 19 ini cukup beragam ya. Perkebunan pun ada banyak, ada tomat, ada wortel, ada kentang, ada kol, ada lobak, terus kalau peternakan sapi dan kambing. Itu keadaan kampungnya tidak jauh dari jalan raya, jadi relatif mudah, alamnya tidak ekstrim gitu ya. Saya kira untuk keadaan kampungnya baik gitu ya untuk kita live in kali ini. Terus keadaan rumah gitu di warga situ juga tidak terlalu ekstrim gitu ya. Kalau yang live in, ada beberapa live in yang lalu itu mungkin rumahnya masih ada yang bedeng gitu ya, masih ada yang pilih. Kalau ini kita pilihkan yang tidak, yang semuanya sudah bentuk rumah, yang tembok gitu ya, toiletnya juga sudah, tempat kamar mandinya juga meskipun tidak sebagus, tentu saja tidak sebagus di kota, tapi sudah memadai gitu ya. Lalu tempat rumahnya untuk anak-anak tidur juga nanti akan kita pilihkan Bapak Ibu, misalnya sampai detail, misalnya untuk rumah yang anggota rumahnya punya anaknya itu anak perempuan, maka kita akan tempatkan murid kita yang perempuan di sana. Jadi kalau dia rumahnya itu anggota di dalam yang tinggal di rumah itu banyak anaknya yang laki-laki gitu ya, maka ya murid kita yang tinggal di situ yang laki-laki. Jadi itu juga sudah kita atur. Terus juga letak rumahnya tidak yang terlalu jauh-jauh sehingga kita bisa mudah untuk mengawasinya, Bapak Ibu gurunya. Saya kira itu yang tadi mesti ditambahkan Pak Haris, karena mungkin ini yang kelas 7 Bapak Ibunya belum pernah pengalaman ini dengan kita. Ya. Itu sih Pak Haris, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum nanti kita bahas apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus dibawa, dan bagaimana kegiatan kita mau putarkan video tentang survei dari survei kita kemarin, kondisi masyarakat di Pangalengan dan apa aja kegiatan selama di sana akan diputar oleh Pak Hermawan. Silakan Pak Hermawan. Mengutuk
Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tergantung. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah katanya. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ini teh suka error kalau anak dimasukin ke sini teh. Ku terbangun lagi Ininya rusak. di antara sepi Bayi. Rusak juga jarumnya. mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur. Kalau ini program Karang Taruna yang diajukan ke desa Pak. Iya, karena kan dikumpulkan dulu sampah dari warga, nanti kita tarik, kita kumpulkan, kita buang langsung ke pembuangan yang sudah disediakan nanti di jalannya ya, mobilnya sama catornya. Oh, jadi nggak ada cator, Nggak nggak ada Pak. mobil. Biasanya terus gimana dari sini Ya, dibawa ke sewa Pak. sewa gitu. Gengsi lah gitu kan. Ngurusin sampah Ya, ya kalau nggak bisa siapa lagi Pak? Pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah katanya. tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis Yang kedua, atap sudah pada bolong. Yang ketiga, pintu jamaah sudah layak. Terus yang terakhir membuatkan serta kasihan kalau ada kan ini musola, walaupun musola kecil tapi pinggir jalan. Kalau ada tamu yang di luar, terkadang kalau musola yang prioritas kan apa? Sebetulnya lemari untuk kalau ada musafir ya yang di perjalanan bisa dikasih sarung mukena karena kondisinya udah lama udah pada nggak layak tuh. manusia yang terluka. Terbiasa untuk
Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Hermawan. Itu tadi video syuting kita dari survei kemarin. Kita bisa melihat di situ model rumah yang akan ditempati oleh anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Kita hanya ambil sampel tadi, kurang lebih ada 3 rumah. Tapi mayoritas rumahnya seperti itu. Dan toiletnya semuanya toilet jongkok ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian juga tidurnya nanti akan di kamar. Satu rumah itu akan ditempati kurang lebih 3 siswa sampai 4 siswa agar mereka juga bisa nyaman. Kemudian juga siswa-siswanya adalah yang kita pilihkan yang biasa mereka berteman. Jadi bisa ngobrol, mereka bisa bercerita, ya, juga bisa bertanya-tanya dengan orang tuanya. Kebanyakan rumah sudah disiapkan selimut, Bapak Ibu. Namun khawatirnya selimutnya kurang atau kurang tebal, nah nanti akan ada beberapa peralatan yang kita bawa agar tidurnya nyaman, aktivitasnya juga nyaman. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain rumah, tadi kita kegiatan live-in ini juga merupakan kegiatan sosial. Kita pengen membantu mereka karena mayoritas mereka bekerjanya di perkebunan, tergantung dengan hasil panen, tergantung dengan hasil penjualan. Kalau lagi bagus ya mereka dapat uangnya lumayan, tapi kebanyakan sekarang ini kayak penjualan sayur itu lagi turun katanya. Jadi penghasilan mereka juga ya kurang. Tadi ada cuplikan tukang petik teh itu dapat uangnya 1 kilo itu hanya 6.000 ya 1 kilo. Itu setiap hari. Nah, jadi bisa dibayangkan berapa penghasilan mereka selama 1 bulan. Kemudian juga tadi ada pengajar PAUD, itu penghasilannya 1 bulannya itu di angka 200.000 1 bulan. Kita jadi bisa bayangkan bagaimana kondisi keuangan mereka. Nah, kemudian juga sosial, kita akan bantu masjid yang sedang renovasi, kita bantu sekolah, kita bantu posyandu, tadi banyak yang rusak posyandu. Kemudian kita Al-Quran juga di sana sudah rusak-rusak. Buku Yasin, biasa kalau malam Jumat mereka suka ada pengajian baca Yasin dan tahlil, mukena, sarung dan sebagainya. Seperti yang tadi kita sudah tampilkan di video. Mungkin bisa ditambahkan Pak Bahri, sudah siap? Nanti dulu. Nah, sekarang kita mau ke ini Bapak Ibu, ke hal-hal yang harus kita persiapkan, hal-hal apa barang-barang apa yang sebaiknya kita bawa karena kondisi di sana juga cukup dingin. Bisa dibantu Pak Hermawan. Nah, bisa dibantu Bu Windy, silakan Bu Windy. Ya, baik Pak Haris. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik, ini beberapa barang yang wajib dibawa untuk siswa-siswi kita. Yang pertama memang ada banyak barang ya, tapi karena di sana kita hanya 3 hari 2 malam, jadi bajunya tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja untuk 3 hari 2 malam, seperti itu. Dan memang untuk efisiensi mereka mobilisasi dan tempat juga di kendaraan, jadi lebih baik tidak usah membawa koper gitu, tas ransel atau tas ransel dan jinjing gitu sudah cukup, seperti itu. Nah, tadi juga sudah diinfokan ya Bapak Ibu bahwa di sana dingin, jadi bawa anak-anak diminta membawa baju hangat atau jaket. Nah, selain dingin, di daerah Bandung sebenarnya mirip-mirip sama Bogor ya. Kalau sudah pukul 2 siang, pukul 3 siang itu biasanya hujan.
Jadi anak-anak juga diminta untuk membawa jas hujan plastik atau payung, seperti itu. Nah, jas hujan plastiknya saya sarankan yang biasa saja, Bapak Ibu, jangan yang bagus gitu, yang bagus banget, karena mungkin maksudnya anak-anak kan terkadang lupa menaruh di mana gitu ya, sementara masih dipakai untuk besok lagi gitu. Jadi mungkin jas hujannya yang simple aja gitu, yang plastik mungkin bisa. Jadi kalaupun hilang atau tertinggal tidak masalah gitu. Lalu membawa sepatu kets, membawa sendal gunung. Nah, memang direkomendasikannya sendal gunung ya Bapak Ibu, karena ini daerah perkebunan juga. Jadi jangan sendal jepit, pakainya sendal gunung. Lalu senter, lalu obat-obatan pribadi, sleeping bag, alat mandi, alat sholat, snack pribadi anak-anak mungkin, walaupun di sana juga ada snack di warung-warung kecil paling ya Bapak Ibu ya, warung-warung kecil warga. Uang secukupnya, nah ini mungkin untuk kalau anak-anak mau jajan atau biasanya di hari terakhir anak-anak itu di kelompok rumahnya itu biasanya mendiskusikan mau kasih hadiah apa buat orang tua asuhnya gitu. Jadi dibawakan uang secukupnya saja. Ini untuk buah tangan. Lalu kaos kaki 3 pasang. Itu saja, mungkin Pak Haris ada tambahan? Bu Windy. Ya, Bu Yuni. Ya, Pak Haris, maaf saya nambahin sedikit ya Pak Haris. Silakan, Mungkin Bu Yun. ya, Bapak Ibu, ini untuk yang nomor 12 dan 13 itu penggunaannya akan sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Kalau uang saku secukupnya itu maksudnya untuk pegangan anak gitu. Memang nanti untuk makan sehari 3 kali insya Allah sudah disiapkan oleh orang tua masing-masing di rumah Bapak Ibu ya. Cuma mungkin nanti ada waktu senggang anak-anak pengen beli biskuit atau lihat-lihat nanti suasana desa, kemudian ada yang jualan gitu ya. Nah itu mungkin nanti anak-anak bisa menggunakan uang sakunya. Nah kalau untuk yang buah tangan untuk orang tua singgah itu memang sebaiknya sudah dipersiapkan dari Jakarta gitu. Nanti sebelum berangkat, anak-anak kan akan kumpul dulu nih Bapak Ibu ya. Kita akan briefing kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok bisa nih saling berdiskusi mau kasih apa ya buat buah tangan untuk orang tua asuh di sana gitu. Boleh masing-masing, boleh bareng-bareng bertiga. Itu aja tambahannya. Makasih Bu Indi, Pak Haris. Ya. Bu Yun langsung ke donasi, bisa bantu jelasin donasi wajib yang harus disiapkan oleh siswa. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjut ke yang sifatnya sosial ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah seperti live-in yang lalu-lalu, anak-anak itu, setiap anak diminta untuk membawa bingkisan wajib, dan nanti di slide berikutnya, di halaman berikutnya ada lagi yang donasi wajib gitu. Apa saja Bapak Ibu yang harus disiapkan untuk bingkisan wajib, jadi nanti akan ada kayak semacam parsel lah ya gitu ya, sederhananya gitu, atau bingkisan yang isinya sembako yang akan dibagikan kepada warga sekitar. Jadi bukan hanya ke orang tua asuh anak-anak saja Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau di sana ada sekian ratus kepala keluarga gitu, nah insya Allah itu juga akan dibagikan. Jadi harapannya karena SMP Islam Tugasku siswanya ada 154 anak gitu ya, maka diharapkan akan terkumpul sebanyak 154 bingkisan. Nah, isinya ini saja Bapak Ibu, kurang lebih ada 8 item. Yang pertama nanti ada silakan tolong dipersiapkan beras 5 kilogram, kemudian abon kisaran seperempat ya Bapak Ibu ya, 250 gram sebanyak 2 buah. Kemudian sarden 500 gram, 2 kaleng, minyak goreng 2 liter, kemudian susu kotak 250 ml 5 buah. Nah kalau ini Bapak Ibu
bukan hanya untuk warga, tapi nanti juga anak-anak akan minum bareng-bareng gitu. Jadi nanti biasanya kalau dalam kegiatan malam, anak-anak kita kumpul bareng-bareng, evaluasi apa saja yang sudah mereka lakukan sepanjang hari itu. Nah, biasanya nanti susunya akan dibagikan gitu. Jadi kenapa dibutuhkan 5 buah? Karena selain untuk dikonsumsi anak, juga nanti akan kita bagi untuk anak-anak di sana gitu. Ketika games bareng bersama anak-anak dari tugasku. Kemudian gula pasir 1 kilogram, kecap yang ukuran 300 ml itu 1 buah atau 1 botol saja. Berikutnya yang terakhir adalah buku tulis 1 pak dan alat tulis 1 set. Ya. Itu untuk bingkisan wajibnya Bapak Ibu. Nah, ini semua Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini. Silakan dikumpulkan di sekolah, ke sekolah gitu ya. Mulai tanggal 8 sampai dengan maksimal tanggal 11 November. Ini untuk yang sumbangan wajibnya. Berikutnya Pak Haris. Baik. Selanjutnya ada donasi uang. Nah, donasi uang ini nanti kita gunakan atau kita berikan untuk bantu warga. Nah, nanti dijelasin lagi rinciannya. Yang pertama, donasi uang ini boleh memilih Bapak Ibu, minimal 250.000, boleh juga 500.000 atau di atas 500.000. Ini pilihan. Bapak Ibu mau pilih yang mana, salah satu aja. Bisa langsung berupa amplop diserahkan ke wali kelas, berbarengan dengan donasi berupa barang yang tadi dibacakan oleh Bu Yuni, atau boleh juga transfer. Transfer ini ke Bu Dian. Bu Dian sebagai penanggung jawab donasi. Nah, di sini sudah ada rekeningnya dan ini semua sudah kita kirim melalui di surat edaran ya Bapak Ibu. Ini sudah di-share oleh wali kelasnya ke parents, ke grup. Ini sudah lengkap semua yang kita tampilkan. Ini juga sudah di-share berbarengan dengan surat edaran. Nah, ini wajib sifatnya boleh memilih 250.000, 500 atau di atas itu. Nanti juga konfirmasinya sudah ada nomor WA dari Ibu Dian Andriani di atas. Silakan dikonfirmasi ke Ibu Dian langsung. Kemudian yang ketiga ini pilihan. Kalau yang tadi 2 itu wajib, kalau yang ketiga ini pilihan. Nah, untuk pilihan, ada pertanyaan ini. Alat tulis 1 set biasanya isinya apa saja? Sudah Pak Haris, sudah dijawab. Oh iya, nah, itu sudah dijawab di chat. Nah, untuk ini pilihan Bapak Ibu ya, dijelaskan oleh Pak Ikhwan. Silakan Pak Ikhwan. Pak Ikhwan. Pak Iwan sepertinya lagi ya. keluar dulu ini, Mas. Oke. Boleh Pak Munjid? Undangan pilihan berupa barang, nanti kita gunakan untuk apa aja, kita salurkan kemana aja. Oh, ya, jadi Bapak Ibu itu tadi di video sudah ada beberapa yang kita tayangkan. Jadi keadaan kampung di sana itu kemarin kita survei, selain melihat rumah yang akan ditinggali, kita juga melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang perlu dibantu gitu ya. Itu ada beberapa. Yang pertama posyandu, ada PAUD, yang kedua PAUD, yang ketiga ada musola, yang keempat ada cator itu tadi ya, untuk pengolahan sampah, lalu kemudian ada MCK. Nah, itu yang kita lihat di sana perlu dibantu. Nah, untuk yang jenis-jenis sumbangan barang itu seperti mainan anak-anak, itu nanti kita akan salurkan di PAUD, juga di posyandu. Karena posyandunya benar-benar minimalis ya. Jadi kesulitan mereka kemarin kita tanyakan, kesulitan di sini apa sih kendalanya? Itu susah untuk menarik orang-orang datang ke posyandu. Nah, kalau begitu berarti posyandunya harus dibikin menarik. Salah satunya mereka nggak punya
spot mainan gitu ya, spot main anak dan buku-buku bacaan untuk menunggu gilirannya. Nah, jadi kalau ada yang mau memberi mainan bekas atau mainan baru terserah gitu, nanti akan kita salurkan ke posyandu itu yang bersebelahan, cuma batas dinding saja dengan PAUD. PAUD-nya juga demikian, sangat kekurangan untuk masalah mainan. Terus pakaian layak pakai ini selama live in ini kita selalu bawa pakaian layak pakai sih. Jadi itu terpakai sekali untuk di Pangalengan ya. Jadi dipakai sama dia. Nggak ada pakaian yang mubazir kalau kita bawa ke sana itu. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu yang mau menyumbangkan pakaian layak pakai baik anak-anak maupun yang sudah dewasa. Itu kalau untuk sumbangan pilihan berupa barang sih itu. Kalau posyandu ya barang-barangnya yang ada di situ kemarin diperlihatkan ada timbangan bayi digital sudah rusak gitu. Timbangan yang gantung juga sudah rusak. Jadi akhirnya mereka ya kesulitan sebenarnya untuk menimbang itu. Kalau timbangan yang berat badan orang dewasa masih bagus. Mengukur tinggi badan itu juga sudah rusak. Mengukur lingkar kepala juga sudah ada. Jadi posyandu sebenarnya sangat perlu barang-barang seperti itu. Terus kemudian kalau PAUD-nya juga begitu, buku-buku bacaan dan sebagainya. Itu sih kalau untuk sumbangan pilihan berupa barang. Sajadah, mukena, monggo silahkan Bapak Ibu di sana nanti bisa kita salurkan. Al-Quran juga bisa kita salurkan. Karena musolahnya nggak ada. Saya bisa bilang ada Qur'annya sebenarnya itu musolahnya. Kalau masjidnya ada cuman sekitar 3-4 ya, sedikit juga Qur'annya. Jadi untuk yang semacam itu mereka sangat perlu gitu kalau untuk sumbangan pilihan berupa barang. Pak Hari saya info lainnya ya. Kemarin saya ngobrol sama kepala dusun. Jadi di sana kan setelah kepala desa di bawahnya itu ada kepala dusun. Kepala dusun mewakili 6 RW gitu. Nah, RW yang akan kita tempati ini itu berada di bawah kepala dusun 4. Nah, kepala dusun 4 itu bilang sama saya tanya tentang vaksin. Bagaimana vaksin COVID di sini? Warga di sana tuh sudah vaksin 2. Dan beberapa booster gitu. Itu keadaannya. Lalu kemudian angka COVID di beberapa RW di Pangalengan memang ini tidak detail gitu ya, karena kita ngobrolnya nggak di kantor gitu, saya nanyanya juga di rumah. Angka COVID di beberapa RW sejak COVID berjalan sampai sekarang 0 gitu, dan memang di Pangalengan tidak terlalu tinggi angka COVID-nya. Itu sebabnya maka kita milih ke Pangalengan lagi dulu untuk sementara ini, karena memang di sana lebih aman untuk perihal COVID-nya. Kira-kira itu Pak Haris, apalagi yang lebih. Baik Bapak Ibu, penjelasannya sudah lengkap semua ya Pak Munjid. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung. Tadi yang ada di chat kita sudah jawab sebagian, mungkin ada yang kelewat ya Bapak Ibu. Bisa ini Pak Haris, Pak Munjid ya. Maaf, ada pertanyaan. Bagaimana kriteria proses pemilihan orang tua asuh, kemudian pada saat live-in, apakah Bapak Ibu guru akan tinggal bersama anak-anak? Nah, itu mungkin bisa di-sharing juga, Pak. Ya, gimana Pak? Jadi kita sudah punya pola ya Bapak Ibu, sejak live-in pertama kita sudah punya pola untuk pemilihan rumah singgah gitu ya. Jadi yang pertama orang tuanya harus aktif kerja setiap hari, setiap harinya ada aktif bekerja yang keluar gitu, yang agak jauh dari rumahnya, misalnya ke kebun, ke kandang gitu ya. Jadi bukan misalnya rumahnya orang tuanya itu cuma dagang di depan rumahnya aja, nggak gitu. Jadi supaya anaknya juga mobilitas di kampungnya nggak banyak. Terus rumahnya layak ya, kriteria layak itu adalah tempat anak-anak tidur dan kamar mandinya layak dipakai gitu ya. WC-nya memang tidak ada yang
duduk, jadi cokok semua, tapi layak itu bersih. Bersih itu enggak karena pernah live in pertama itu anak-anak enggak mengeluh kamar mandinya itu lumutan gitu, itu enggak begitu. Jadi kamar mandinya bersih, terus tempat tidurnya tempat ruangan anak-anak untuk tidur itu memadai gitu ya. Lalu kemudian seperti tadi didata gitu ya, di keluarga yang anggota rumahnya itu dia punyanya anak perempuan, maka kita akan tempatkan anak perempuan di situ. Itu semua datanya sudah lengkap di sana. Jadi kawan-kawan perangkat desa di Desa Pangalengan yang akan bantu kita itu nanti akan kasih kita data rumah itu detail seperti itu. Jadi nanti ada sekitar 51 rumah yang akan kita pakai di RW 19 untuk tempat tinggal anak. Itu masing-masing rumah datanya detail. Ini Pak ini kerjanya itu punya anak 3, 2 laki-laki usia remaja, 1 anak perempuan usia 2 tahun. Berarti itu bisa kita taruh anak murid kita laki-laki di sana gitu. Jadi data seperti itu akan lengkap. Jadi insya Allah anak-anak tidak kikuk tinggal di situ karena kita sudah pilihkan suasana rumahnya. Lalu kemudian apakah Bapak Ibu guru akan tinggal di rumah bersama anak-anak? Tidak. Jadi Bapak Ibu guru akan tinggal juga di rumah di warga desa tapi tidak dengan anak. Bapak-bapak nanti akan ada 2 rumah yang ditempati, ibu-ibu akan ada 1 rumah yang ditempati. Tapi di sekitar situ. Jadi kita masih bisa mengawasi anaknya. Begitu sampai di sana, begitu anak-anak sudah ikut dengan orang tua asuhnya, maka dia akan menjadi anaknya Bapak Ibu itu gitu. Jadi itu benar-benar orang tua mereka di situ. Ikut makan dengan mereka, ikut sholat berjamaah dengan mereka. Kalau bapaknya ke masjid, anak-anak ikut ke masjid. Nanti besoknya bapaknya pergi ke sawah, anak-anak ikut pergi ke sawah. Kalau bapaknya jualan, anak-anak ikut jualan. Apapun yang dilakukan oleh bapaknya, anak-anak ikut gitu. Gurunya ikut tidak, Bu. Jadi Bapak Ibu gurunya hanya berkeliling memantau saja. Nanti itu setelah zuhur. Jadi itu anak-anak dari pagi sampai zuhur. Nanti dari zuhur kita akan berkumpul bersama, akan ada acara. Jadi anak-anak ikut kerja itu sampai zuhur kira-kira, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, makan siang bersama dengan keluarga orang tua asuh. Nanti kira-kira jam 1 siang mereka akan kumpul bersama, kita akan ada acara. Jadi sudah disusun nanti acaranya apa, ada hiking, hari ketiga nanti ada baksos gitu ya. Malamnya juga begitu, nanti acara siang sampai menjelang maghrib mereka pulang dulu, makan malam dulu bersama warga, lalu kemudian lepas isya kumpul lagi dengan kita. Nanti di hari kedua ada pengajian, di malam pertama ada pengajian, di malam kedua nanti akan ada kegiatan bersama dengan warga. Jadi untuk menjawab apakah Bapak Ibu guru tinggal bersama anak-anak gitu ya. Tidak, kalau bersama anak-anak. Kita ada rumahnya sendiri. Lalu bagaimana skenario untuk emergency cases? Di sana dekat semua, dekat rumah sakit. Oleh karena itu maka kita pilihkan yang aman ini, karena letak kampungnya dekat dengan rumah sakit, dekat dengan puskesmas, dekat dengan pasar, dekat dengan jalan raya, dan ada mobil Bapak Ibu guru mungkin 2 atau 3 buah yang standby di sana gitu. Jadi aman, insya Allah aman untuk pertanyaan ini ya Bu Yuni ya. Terus ya, kira-kira masih perlu bawa sleeping bag atau cukup selimut kah? Malam itu 18 sampai 17 derajat, pagi-pagi itu 16 sampai 15 derajat. Kalau tidur saya sih menyarankan ada tutup kepala. Itu kalau untuk pakaian ya, ada tutup kepalanya. Kalau jaket tidak ada hoodie-nya ya bawa kupluk gitu ya untuk tidur. Karena kalau tidur kepala dingin itu nggak bisa tidur nanti. Juga kaos kaki, maka harus ada 1 kaos kaki yang kering gitu ya. Kalau anak-anak nyamannya pergi ke kerja dengan orang tua asuh pakai kaos kaki silakan, tapi harus ada 1 kaos kaki yang stay di rumah buat mereka tidur. Nah, untuk dan tidak di rumah itu kita tidak tidak menjanjikan ada kasur gitu ya. Tidak menjanjikan ada kasur. Oleh karena itu maka anak-anak kalau punya sleeping bag silahkan dibawa saja. Itu lebih nyaman buat anak-anak gitu ya. Jadi yang kita kriteria dia layak ditempati itu udah ruangannya layak.
bukan ada kasur, ada enggak ada gitu. Cuman kalau selimut hampir semua warga di sana punya. Kalau selimut hampir di sana warga punya. Untuk makanan juga begitu. Kita minta orang tua asuh yang akan ke tempatan anak tidak menyediakan, bukan tidak menyediakan ya, makan seperti sehari-hari mereka. Gitu. Jadi nggak usah disengaja-sengajain karena ada anak Jakarta yang tinggal, lalu kemudian mereka masakannya sapi lada hitam, misalnya begitu, ya enggak juga. Pokoknya mereka makan bakwan ya bakwan, tahu ya tahu, telur ya tahu gitu ya. Telur ya tahu ya telur ya telur. Jadi anak-anak merasakan makannya mereka. Gitu. Itu jadi benar-benar tinggal seperti hidupnya orang tua asuhnya gitu ya. Nah, kalau sleeping bag punya, bagus sekali untuk dibawa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu gurunya juga ada, kita juga bawa sleeping bag gitu ya. Nggak semuanya, tapi kita bawa sleeping bag. Itu terus kemudian ya tadi ya dokter puskesmas dekat, rumah sakit Pak Haris, KPBS, rumah sakit KPBS itu cukup besar lumayan di Desa Pangalengan, itu dekat dengan kita, kira-kira dari kampung itu sekitar 5 menit gitu ya. Itu terus kemudian peralatan makan tidak perlu bawa Ibu ya, jadi ikut dengan orang tua asuh di sana. Satu rumah penduduk anak-anak ya, satu rumah itu 3 orang, sekitar 3 orang ya. Lalu kemudian apakah anak-anak boleh bawa HP? Bawa Bu, tapi nanti dikumpulkan di guru. Jadi begitu datang sampai kampung sana, semua handphone dikumpulkan kecuali satu handphone saja satu rumah. Jadi kalau satu rumah itu udah 3 anak-anak kita tinggal di situ, nanti mereka bersepakat handphone siapa yang akan ditinggal, gitu ya, handphone siapa yang akan dibawa. 2-nya kita kumpulkan. Itu untuk handphone. Jadi hanya satu handphone di satu rumah. Nanti kita izinkan ya Bapak Ibu, kita malam itu kita kasih semua handphone, kita izinkan semua siswa untuk nelpon orang tuanya. Lepas Isya kumpul, terus anak-anak bisa nelpon orang tuanya masing-masing. Ya, jadi tidak setiap saat Bapak Ibu bisa menghubungi siswa, tapi kita siapkan waktu setelah itu. Ada pertanyaan seperti itu Pak. Musim hujan, iya Bapak Ibu. 9 tahun kita live in, tidak pernah tidak hujan karena bulan November. Jadi sudah pasti hujan. Hampir setiap live in 3 hari di sana, 3 harinya hujan. Hujannya itu kalau sekarang di RW 19 yang akan kita tempati ini di Pangalengan itu rata-rata dari jam 2 sampai jam 4 itu hujan. Hampir tidak pernah pagi hujannya. Jadi anak-anak ikut kerja sama orang tua itu sampai zuhur itu jarang sekali hujan. Nanti hujannya jam 2. Nah, kita juga akan pilihkan acara yang siang itu untuk mengantisipasi hujan. Tetapi tetap bawa jas hujan. Yang jas hujan plastik Indomaret aja itu yang 10.000, 15.000, karena pengalaman kita juga kalau jas hujannya bagus-bagus ya, setiap tahun ada aja gitu jas hujan yang ketinggalan gitu. Ya kita supaya nggak sayang gitu ya. Jadi beli saja yang di Indomaret tuh harga 15 ribuan itu. Jadi kalau hilang ya sudahlah hilang gitu ya, namanya juga anak-anak. Itu lalu kemudian malamnya itu acaranya mayoritas di dalam ya Pak, ada di masjid, kita ikut pengajian di masjid dan sebagainya itu. Lalu kemudian lagi nih ya, jarak rumah satu grup dengan grup lainnya apakah dekat ya, jadi kondisi rumahnya berdekatan Bapak Ibu ya, berdeket-deket. Jadi RW 19 tuh panjang gitu. Jadi dari jalan raya sampai menuju masuk sana panjang. Nah, itu rumahnya berdekatan tapi panjang. Jadi di sekitar situ aja, tidak terlalu besar. Kita juga pilihkan wilayah yang buat Bapak Ibu gurunya tidak terlalu susah untuk mengawasi gitu. Bandung Barat, Bandung Selatan sebenarnya ini bukan Bandung Barat ya Pak. Bagaimana dengan kondisi lift ya banjir ya, insya Allah tidak banjir di tempat kita ini, di tempat kita live ini itu tidak banjir. Apakah untuk orang tua asuh ketepatan anak cewek, anak-anak orang, kita jawab ya. Jadi nanti data dari tim yang bantu kita di sana sudah lengkap di rumah ini. Misalnya di rumah ini bapak ini ibunya, istrinya sudah meninggal misalnya begitu.
Lalu kemudian anaknya ada 3 sih laki-laki, tapi merantau semua. Yang di situ tinggal cucunya perempuan. Nah, kalau data begitu berarti kita taruhnya anak perempuan, Pak. Gitu. Jadi itu juga nanti akan kita akan pertimbangkan dengan detail untuk penempatan anak-anak. Apakah kerjasama juga dengan tim kesehatan puskesmas. Jadi yang akan kita ini bekerja sama dengan Desa Pangalengan. Nah, di perangkat Desa Pangalengan itu ada semua, Pak. Jadi mulai dari keseranya, kepala dusunnya, juga mengenai kesehatannya, kita juga bikin surat untuk pemberitahuan living ini kepada UPT Kesehatan di Desa Pangalengan, ini insya Allah lengkap untuk kesehatan puskesmas, juga rumah sakit tadi juga dekat ya, nggak jauh. Itu yang di chat kayaknya itu pertanyaannya. Apakah kami orang tua boleh mengunjungi walaupun hanya sebentar untuk mengetahui kondisi di sana? Nggak boleh. Ya boleh dong, masa nggak boleh? Boleh, Pak. Silahkan. Bahkan di hari terakhir kita mengundang Bapak Ibu untuk datang ke sana di hari penutupan itu, Bapak Ibu. Kalau misalnya semua bisa hadir, asik banget tuh ya. Buat yang berkesempatan hari terakhir datang. Tapi hari pertama, hari kedua boleh nggak lihat? Oh, sangat boleh, Pak. Silahkan, sangat boleh. Terus apa lagi? Silakan, Pak Aris. Semua sudah terjawab sepertinya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau langsung pertanyaan langsung, boleh? Pak Haris? Ya. Ya Pak Haris, Pak Munjid, mohon maaf ini kan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ibu Nia nih, selaku Ketua POMG SMP Islam Tugasku. Mungkin Ibu Nia ada yang mau disampaikan secara langsung, Bu? Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Mohon maaf tidak pakai kamera karena di perjalanan di dalam mobil. Jadi juga salam untuk para Bapak Ibu orang tua murid yang hadir pada Zoom sore ini. Alhamdulillah mungkin sudah dapat mewakili ya Bu Yuni ya, kelas 7, 8, 9. Dan saya lihat juga di chat sudah banyak pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan para Bapak Ibu guru. Kalau dari kami, khususnya kelas 9, karena saya di kelas 9, sudah sangat excited sekali Bapak Ibu guru untuk bisa mengikuti live-in ini untuk anak-anak. Karena anak-anak kami sudah 2 tahun menunggu Bapak Ibu guru. Jadi memang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka dan harapannya kelas 7 dan 8 para orang tua murid juga cukup memberikan kepercayaan kepada sekolah yang kami yakin sudah tahun ke-9 walaupun ada absen di 2 tahun masa pandemi, tapi kami yakin Bapak Ibu guru sudah cukup paham kondisi dan bagaimana nanti mempersiapkan segala sesuatu di dalam rangka live-in ini. Jadi insya Allah Bapak Ibu guru kami membantu mensupport yang dapat kami lakukan dari sisi orang tua. Lalu kami juga menghimbau orang tua murid untuk dapat mendukung juga donasi dan list mungkin kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di desa tersebut. Karena ini kesempatan kita untuk bisa memberikan bantuan kepada desa tersebut sebagai amal jariah kita ya Bapak Ibu orang tua murid, dan mudah-mudahan membawa berkah kepada anak-anak kita semua juga untuk mereka pun memiliki rasa untuk memberikan atau untuk memperhatikan saudara-saudara yang mungkin tidak bisa mereka lihat sehari-hari jauh di dekat gunung di atas di Bandung sana, tapi mereka bisa datang dan hadir. Lalu alangkah baiknya kalau kita bisa membawakan tanda kasih atau tanda kita perhatian kepada mereka semampu yang kita bisa kumpulkan. Mungkin itu yang kami harapkan dari POMG agar semua kegiatan ini sukses dan bisa membawa juga berkah kita ke desa tersebut. Kalau dari saya hanya itu Bapak Ibu guru, kami dari POMG siap membantu mungkin untuk nanti pengumpulan
barang-barang bekas atau bukan barang bekas ya, pakaian layak dan lain-lainnya yang mungkin bisa nanti dikumpulkan di sekolah. Kami siap untuk membantu sekolah dalam hal mensortir atau mempersiapkan bagaimana nanti barang-barang ini akan dibawa. Mungkin hanya itu Bu Yuni, Pak Imron, dan Bapak Ibu guru sekalian semuanya, orang tua murid, terima kasih selalu mendukung. Ya dari tahun lalu juga kita sudah melakukan live-in walaupun online, dan dukungannya sangat luar biasa. Jadi mungkin harapannya tahun ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih semangat lagi untuk mendukung program live-in ini. Dari saya hanya itu Bu Yuni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia atas supportnya sama ini diwakili oleh Ibu Nia dan ibu-ibu PWMJ serta WOTK pastinya ya Bu Nia. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, baik dari panitia ataupun Bapak Ibu orang tua siswa, apakah ada lagi yang perlu ditanyakan atau Pak Haris dan Bapak Ibu guru ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, Bu Yun menambahkan sedikit, Bapak Ibu, uang tadi yang donasi wajib yang kita kumpulkan itu semuanya untuk kita bantu masyarakat Desa Sukamenak. Ada satu hal yang mereka terus sampaikan yaitu tentang cator atau becak motor. Becak motor ini sering disampaikan, mohon kalau bisa ada bantuan becak motor yang digunakan untuk mengangkut sampah di sana, di Desa Sukamenak itu. Biasanya sampah-sampah itu hanya didorong oleh gerobak, padahal jarak dari Desa Sukamenak ke tempat pembuangan sampah itu sangat jauh. Jadi jalan kaki itu lama sekali sampainya. Jadi kalau ada becak motor kayaknya sangat membantu, dan itu bisa menjadi amal soleh yang terus mengalir menjadi amal jariah karena becak motor akan digunakan dalam jangka panjang. Kemudian ada WC umum, ya, Bapak Ibu, ada WC umum itu di Kebun Teh, itu ada WC umum yang hancur, ya, yang kotor, yang kurang layak. Itu kalau mandi itu harus ditutup berlapis-lapis karena memang terbuka, karena mereka juga nggak bisa, tidak punya dana untuk membangun sebuah tempat yang layak itu untuk mandi. Warga yang selesai dari kebun teh itu mandi dulu di situ, kemudian mereka baru pulang. Jadi itu tempatnya terbuka. Itu kalau dibantu itu sangat senang sekali, mereka sangat berterima kasih sekali karena memang airnya itu hanya dari sumur itu. Dari tempat yang lain airnya kurang bagus, jelek, kotor, sedangkan di WC umum itu airnya satu-satunya tempat yang bersih sekali. Namun tempatnya terbuka, nah ini aurat ya kan, jadi perlu berlapis-lapis. Selama ini tuh nutupnya ya dengan peralatan mereka seadanya dan duduk gitu mandinya, jadi kurang nyaman. Maka itu kalau Bapak Ibu bisa bantu, mereka juga akan sangat senang sekali. Kemudian juga ada musola. Musola ini sudah hancur atapnya, bolong-bolong karena sudah lama sekali dan dibangun dengan dana seadanya. Maka barang bangunan yang digunakan juga seadanya. Jadi cuma berapa tahun aja itu sudah rusak pastinya. Ada kamar mandi yang sudah jebol pintunya. Kemudian atapnya rusak, lemarinya rusak, karpetnya juga sudah kaku itu karena sudah saking lamanya dicuci, dijemur, jadi kaku. Jadi masyarakatnya juga kurang nyaman dalam ibadah itu. Mereka kalau dibantu sangat senang sekali. Mereka menyampaikan itu berulang kali kepada saya. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu, itu kalau dibantu mereka akan sangat-sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kemudian juga ada Pak Ut. Pak Ut ini gurunya nangis karena atapnya juga bocor, dibangun dengan dana seadanya, sehingga setiap kali turun hujan itu ngerembes.
pembelajaran dipindahkan semua ke masjid. Jadi PAUD ini sudah tidak layak pakai sebenarnya, tapi tidak punya tempat lagi selain di situ. Jadi mereka gunakan saja. Saat hujan mereka pindah tempatnya. Karena karpet yang digunakan juga sudah kotor. Tempatnya, bangunannya bolong-bolong. Bangunannya sudah tidak layak lagi. Sudah banyak bolong di sana-sini. Kemudian juga khawatir kalau hujan deras TPA itu akan rusak dan meroboh dan menimpa anak-anak. Jadi kalau hujan tiba mereka lebih baik cari tempat lain. Ini kalau mereka dibantu Bapak Ibu, TPA ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa karena mereka mengaji Al-Qur'an di sana, mereka belajar baca tulis juga di sana, mereka aktivitas keseharian juga di PAUD itu, di TPA itu. Kalian kalau pagi dia jadi PAUD, kalau sore dia jadi TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an, itu kalau dibantu Bapak Ibu, mereka akan sangat senang sekali. Nah, itu amal jariah yang bisa kita bantu kepada mereka. Karena alhamdulillah kita berkecukupan, namun saudara-saudara kita di Sukamenat itu banyak sekali yang kekurangan dan butuh bantuan kita. Semoga live-in kita, selain kita bekerja bersama orang tua asuh, kita juga bisa membantu mereka dalam sosial, kita bisa membantu mereka dalam membangun sarana dan prasarana, dan semoga ini menjadi amal jariah untuk kita. Kita berikan sebagian rezeki kita, rezeki yang terbaik tentunya. Semoga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya juga menjadi ladang amal untuk kita bekal di akhirat. Terima kasih Ibu Yuni, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini untuk sama-sama kita sosialisasi kegiatan live-in kita. Semoga live-in kita berjalan dengan lancar. Semoga banyak donasi, banyak sumbangan yang Bapak Ibu berikan, yang semuanya akan kami salurkan ke Desa Sukamenak demi kemajuan fasilitas mereka dan juga demi kehidupan mereka yang lebih baik. Itu dari saya sebagai Ketua Panitia Live-in. Kalau tidak ada yang bertanya saat ini, maka kita akan cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan setelah ini, silahkan diajukan ke wali kelasnya masing-masing untuk ditanya lebih lanjut. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke MC, Bu Yuni. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Haris. Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan gitu ya. Mungkin tidak di forum ini, tapi silakan Bapak Ibu bisa ngobrol lebih lanjut, diskusi lebih panjang dengan Bapak Ibu wali kelas ya. Insya Allah Bapak Ibu wali kelas pun sudah mengalami live-in juga selama 9 tahun, sudah membersamai live-in juga selama 9 tahun. Jadi insya Allah mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Itu saja. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, berarti bisa sama-sama kita tutup ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya berjalan insya Allah ke depannya lancar, kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk melakukan yang terbaik dalam kegiatan live-in yang akan datang. Sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Pak Mali. Silakan Pak Mali. Terima kasih Bu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan acara live-in kita berjalan dengan lancar, anak-anak sehat gitu kan, dijauhkan dari penyakit dan lain sebagainya. Apa yang kita berikan bermanfaat bagi warga sana dan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi 'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla' quluba auladina nuran wa hikmah wa ahlihim liqabuli ni'mah waslihhum wa aslihu bihimul ummah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pemaparan sosialisasi Live-In Chapter 9 dari Bapak Ibu Guru beserta panitia Sekolah SMP Islam Tugasku. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu ya, jika memang masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi wali kelas ataupun bisa menghubungi Pak Haris, Pak Munjid, Pak Bahri, atau Bapak Ibu Guru yang lainnya. Insya Allah siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Mohon izin Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua murid. Ya, terima kasih. Terima kasih.